Inilah Sumba, tanah yang tak hanya luas tapi juga lapang di hati. Negeri Seribu Bukit menyambut siapa saja yang datang, bukan dengan gemerlap kota, tapi dengan alam yang jujur dan terbuka. Saya David Jones Cup. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Negeri di atas awan, begitu orang Sumba Timur menyebutnya. Berada di Kecamatan Kambata, Mapambuhang, hamparan bukit savana seluas lebih dari 400 hektar ini menjadi lokasi terbaik untuk camping. Selamat pagi. Wah, agak mendung nih hari ini. Dan sayang banget nggak bisa lihat sunrise. Harusnya sunrise tuh munculnya di belah sana nah. Tapi setidaknya masih bisa dapat ini nih, pemandangan ini nih. Masih kelihatan tuh kabut-kabutnya yang ada di bawah sana. Nah ini namanya, di daerah sini disebutnya Kambata. Dan biasanya tempat ini tuh terkenal dengan, bisa disebut dengan negeri di atas awan. Wow, keren banget. Oke, waktunya saya mau bikin teh dulu. Udara sejuk khas pegunungan membuat tidur saya begitu nyenyak. Kabut dan gerimis tipis menyambut pagi saya dengan damai. Wah, tiba-tiba hujan nih. Aduh, kayaknya bikin tehnya di dalam tenda aja. Lihatin, hujan. Emang ya, kalau misalnya kita traveling itu pasti cuaca tuh tidak bisa kita prediksikan ya. Karena pas kita bangun tiba-tiba mendung ya mau bagaimana lagi. Yang penting kita harus bisa punya mental yang selalu siap. Mau bagaimana situasinya pun kita siap dan kita udah prepare. Alam punya rahasia. Dengan mengikuti ritmenya adalah cara saya untuk menikmati petualangan. Salah satunya melengkap diri dengan perlengkapan outdoor untuk lebih siap dengan kondisi alam yang tiba-tiba berubah. Ternyata hujannya cuma lewat doang. Baguslah. Waktunya saya nikmatin dulu nih sambil minum teh. Bukit Kambata memiliki kombinasi yang jarang ditemui di tempat lain. Hamparan bukit padang rumput dengan suasana tenang. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada bising suara kendaraan. Yang ada adalah rasa damai. Wah, emang sih pemandangan di sini emang juara banget, keren. Bisa lihat kabut yang lewat, banyak perbukitan. Wah, jadi penasaran nih, ini tuh ketinggian berapa ya? Kita cek. Sekarang ini di ketinggian 484 mdpl. Wah, lumayan tinggi juga nih. Tapi enak sih, udaranya seger, sejuk. Sumba memiliki iklim kering dengan curah hujan yang relatif rendah dibandingkan banyak pulau lain di Indonesia. Karena curah hujan yang minim dan musim kemarau yang panjang inilah menjadikan rumput menjadi tumbuhan yang mendominasi. Ini menjadi jawaban kenapa banyak wilayah di Sumba, termasuk Bukit Kambata, berubah menjadi hamparan savana yang hijau saat musim penghujan. Selama perjalanan di sini, saya nggak ketemu warung, atau toko, atau bengkel, bener-bener cuma di savana aja. Dan kadang-kadang penduduk ya ada beberapa rumah sih, cuma 3 rumah, 4 rumah. Cuma nggak tahu kalau bisa di pedalaman mungkin beda banget rumah-rumah ya, kayak ada satu desa. Wah, ini jalur ini benar-benar off-road banget. Melintasi jalan aspal bebatu sepanjang kurang lebih 7 km, perjalanan saya lanjutkan menuju Desa Maidang.
Info yang saya dapat, Maidang adalah desa paling ujung yang dapat diakses melalui jalan ini. Menuju ke sungai, saya lebih dulu melewati jalan sempit yang terjal. Hujan yang turun belum lama semakin memberikan tantangan dengan jalur lintasan yang sangat licin. Wah, ternyata ada rakitan. Kita ngobrol dulu, kita tanya-tanya. Wih, lumayan ini panas lama-lama. Dari jauh saya melihat aktivitas warga di bantaran sungai seluas lebih dari 20 meter ini. Halo, selamat siang. Apa kabar? Salam kenal. Aduh, siapa nama? Amos. Amos. Iya. Ini siapa nih? Andri. Kamu? Pedro. Hah? Jendri dan? Roland. Wah, ini saya penasaran, ini ada jalur lagi nggak sih? Ya? Atau sampai sini? Masih ada jalan. Oh, masih ada lagi, masih bisa ke sana. Iya. Tapi ini kenapa nih ada rakitan? Bisa langgar di sebelah kali kalau musim hujan begini, Aha. bisa langgar di sebelah kali. Mat- Karena tidak ada jembatan. Oke, berarti ini ada kampung lagi di sebelah? Iya, masih ada kampung banyak di sana. Oh, masih ada? Iya. Masih banyak ya? Iya. Terus berarti mereka kalau misalnya mau ke kota atau mau ke desa sebelah harus selalu pakai ini? Ya, pakai ini bisa langgar. Oh. Wah, ini ada warga juga kayaknya mau nyebrang. Iya, mau nyebrang buat kambing ini. Oh, gitu. Iya, gitu. Oke. Wah, kita lihat nih proses mereka nyebrangnya bagaimana. Aduh. Ya. Jadi emang mereka tuh saling menolong, jadi tidak ada biaya. Mereka ikhlas, saling membantu. Ini keren sih, benar-benar apa ya, bisa dibilang bersaudara banget gitu. Dadah. Sungai Maidang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, baik sebagai sumber air maupun sebagai jalur transportasi lokal. Rakit tarik dimanfaatkan warga sebagai alat transportasi, menghubungkan warga antar kampung. Aliran Sungai Maidang berasal dari perbukitan di sekitarnya dan mengalir melalui desa Maidang. Di sepanjang alirannya, sungai ini membentuk beberapa fitur alam yang menarik, seperti arus deras berbatu dan terdapat beberapa kolam alami. Sungai Maidang memiliki karakter yang khas. Tepi aliran sungai berbatu menjadi lintasan yang cukup sulit untuk dilewati. Jadi kalau misalnya adventure itu emang gini kadang-kadang, karena kita nyemplung. Debit air sungai yang cepat berubah membentuk tepi dan lebar aliran sungai yang beragam. Terdapat pulau kecil yang menarik untuk dieksplor. Pulau kecil di tengah sungai terbentuk dari endapan pasir, batu, dan lumpur yang terbawa arus. Saat arus sungai melambat di titik tertentu, material ini ngendap dan semakin lama semakin menumpuk. Jika tumpukannya cukup besar dan stabil, lama-kelamaan akan menjadi daratan kecil yang terlihat sebagai pulau. Keren tempatnya. Udah gak sabar buat nyebur. Wih. Oke. Mau lihat spotnya? Spotnya ini nih. Warnanya lagi bagus, lagi hijau-hijau gelap. Di musim kemarau seperti sekarang, aliran Sungai Maidang cukup tenang dengan debit yang sedang. Terdapat beberapa kolam yang sangat cocok untuk menyegarkan badan.
Oke, sudah siap. Tanggung cananya juga udah basah. Jadi pakai ini aja. Kita mendekati sungai. Cek dulu kantong semua aman. Oke, semua aman. Jadi di situ agak lumayan deras ya sungainya. Nah, kalau di sini agak santai tapi masih tetap aja maju. Tapi kalau mau main aman, kita mainnya di bagian pinggir-pinggir aja. Oke, kalau gitu. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Menikmati aliran sungai yang jernih dan segar, seketika membuat badan saya rileks. Lelah dari perjalanan panjang perlahan menghilang, tergantikan dengan semangat baru untuk semakin jauh mengeksplor Sumba Timur. Kita nyebur lagi. Wah, tapi pengalaman saya hari ini luar biasa, seru banget. Kenapa? Karena saya tiba-tiba menemukan sebuah spot yang di luar dugaan, dan ini buntu, nggak bisa lanjut lagi kemana-mana. Yang ada yaudah alam ini yang untuk menawarkan saya untuk bisa menikmati air sungai yang ada di sini dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Woo! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Woohoo!